Halo, saya Gabriela Krisnatania, salah satu siswi yang duduk di kelas 9. Namun pada saat ini saya berdiri di sini mewakili sebagai masyarakat Indonesia yang tersingkirkan akibat dari ketidakadilan. Ketidakadilan dalam berkompetisi tidak jauh berbeda dengan ketidakadilan di mata hukum. Namun ketidakadilan di mata hukum membawa pengaruh yang besar bagi bangsa Indonesia. Salah satu tujuan saya hari ini berdiri di sini adalah untuk membawa masyarakat Indonesia keluar dari ketidakadilan dan mengubah pola pikir warga masyarakat Indonesia. Saya berdiri di sini mewakili mereka yang tidak didengar pendapatnya, mereka yang tidak didengar keluhannya, dan juga mereka yang menanggung kesusahan dari apa yang orang lain lakukan. Saudara-saudara sekalian, keadilan itu bagai neraca. Dua pihak memiliki berat yang sama. Namun ketika satu pihak lebih ringan dan satu pihak lainnya lebih rendah, maka neraca itu sudah tidak seimbang lagi. Itulah ketidakadilan. Hal-hal seperti ketidakadilan, pencemaran nama baik, penindasan, terkadang melintas di kepala saya. Banyak ketidakadilan terjadi di negara kita tercinta ini. Kita lihat contoh di lingkungan sekolah. Tanpa disadari, di luar sana ada sekolah yang mendiskriminasi murid yang miskin dan lebih mementingkan murid yang kaya. Ada pula guru yang menilai secara subjektif. Dan mungkin di antara saudara-saudara sekalian, ada yang memilih-milih orang dalam bergaul. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa orang yang merupakan korban dari perbuatan-perbuatan tersebut akan sakit hati? Saudara sekalian, apa sajakah hak kita sebagai warga masyarakat Indonesia? Sebagai warga masyarakat Indonesia, kita memiliki hak yang sama di hadapan hukum. 269,6 juta jiwa yang tersebar di seluruh Indonesia mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, memilih kepercayaan, dan bebas berorganisasi dan berpendapat. Namun, pernahkah Anda berpikir bahwa tidak semua warga masyarakat Indonesia mendapatkan hak-hak tersebut? Tanpa kita sadari, kita sering melihat ketidakadilan, dan tanpa disadari, kita adalah pelakunya. Menurut Musni Umar, sosiolog sekaligus rektor Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, mengatakan bahwa ketidakadilan sosial di Jakarta sudah berlangsung sangat lama. Masyarakat sudah tidak peduli akan hal tegaknya keadilan sosial. Mereka yang kaya menjadi lebih kaya, mereka yang miskin menjadi lebih miskin. Hal ini membuat mereka yang berkuasa seakan cuek dan justru membuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau peraturan gubernur yang lebih memihak kepada kepentingan elit dan pemodal dan tidak memihak terwujudnya keadilan sosial. Selanjutnya, kepentingan umum dijadikan alasan oleh pemerintah daerah untuk melakukan penggusuran tempat tinggal warga rakyat jelata tanpa adanya musyawarah atau ganti rugi yang sepadan. Hukum menjadi alat untuk menindas mereka yang lemah. Mereka yang berkuasa akan bertindak semena-mena terhadap yang tidak berkuasa, sehingga hukum seringkali dipandang sebagai kekejaman bagi mereka yang tidak memiliki kuasa tersebut. Saya pernah membaca suatu berita. Ada seorang anak berusia 15 tahun yang dituduh mencuri laptop, ponsel, dan kamera milik seorang warga, dan ia langsung ditahan di hari yang sama. Selama di penjara, ia mengaku telah disiksa oleh oknum kepolisian, dan ibunya marah dan mendatangi kantor LBH di Jakarta. Fakta yang diungkap adalah dia bukanlah pelaku yang sesungguhnya. Pelaku yang sesungguhnya sudah ditahan, namun kok orang ini tetap ditahan. Selama beberapa lama, kondisi psikologis anak ini terganggu dan hak-haknya dilanggar, dan di pengadilan ia ditetapkan sebagai pelaku oleh pihak kepolisian, bukan sebagai korban. Selanjutnya, manusia akan hidup bebas, namun di saat yang sama juga kehilangan kebebasannya. Jika tidak ada hukum, manusia bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan. Semua serba bebas dan tanpa diatur-atur. Namun di balik itu, masyarakat merasa khawatir akan hilangnya hak-hak mereka. Hak untuk mendapatkan kebebasan berbicara, mendapatkan pendidikan, juga hidup dengan layak. Keadilan dan kedamaian merupakan hal yang berkaitan.
Kedamaian ada bila ada keadilan. Jika hak dirampas dari seseorang, tentunya orang itu akan melakukan pembalasan. Dan ini akan membawa Indonesia pada peperangan dan tidak ada lagi kata perdamaian di Indonesia. Maka dari itu saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk memikirkan dan merenungkan kembali perbuatan yang telah kita lakukan. Jika suatu ketidakadilan terjadi pada kita tentunya tidak boleh diam saja, sebab mereka yang merampas hak-hak kita akan lebih semena-mena terhadap kita. Untuk itu, bersikap adil adalah cara yang paling ampuh untuk menghindari perpecahan. Selain itu, kita juga dapat hidup dengan damai di negeri ini. Bagi para pejabat yang memiliki wewenang, berilah sanksi pada mereka yang melanggar peraturan. Jangan terima suap, sebab suap yang Anda terima akan membawa malapetaka bagi Indonesia. Dan bagi kita sebagai warga negara, kita harus menegakkan HAM dan menanam sikap Pancasila dalam hidup kita. Demikianlah pidato yang saya sampaikan hari ini. Pagi-pagi mencari kayu cendana, di jalan ketemu 5. Wahai orang-orang di luar sana, bersikaplah adil terhadap sesama. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkata-kata, saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya.